Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Jika pemirsa memiliki buku Amanat kepada Orang Muda, kita boleh ambil bersama-sama. Kita buka di pasalnya yang ke-44 dan pasalnya yang ke-45. Judulnya Penyangkalan Diri. Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan di dalam segala perkara yang dibuatnya, diri itu tidak kelihatan. Dia menaklukkan segala perkara kepada kehendak Bapaknya pada waktu pekerjaannya dalam dunia sudah hampir selesai. Dia dapat berkata, telah kupermuliakan dikau di atas bumi dan kusampaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku akan dikerjakan. Dan dia perintahkan pada kita, belajarlah padaku karena aku ini lembut dan rendah hati. Kalau barang seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya. Biarlah diri itu diturunkan dari atas taktanya dan tidak lagi memerintahkan jiwa. Barang siapa yang memandang Kristus dalam penyangkalannya akan dirinya, kelembutan dan kerendahan hatinya akan terpaksa mengatakan, mukaku pun pucat, lesu dan tidak aku bersemangat lagi. Keadaan kemanusiaan itu selalu berjuang hendak diketengahkan. Siap sedia hendak bertempur. Akan tetapi barang siapa yang belajar tentang Kristus adalah dikosongkannya dirinya, kesombongan, cinta akan kedudukan yang lebih tinggi. Dan terdapatlah ketenangan yang adem dalam jiwa. Diri berserah demi menurut kehendak Roh Suci. Lantas kita pun tidak rindu lagi hendak mendapat kedudukan yang paling tinggi. Kita tidak lagi mempunyai keinginan hati tinggi hendak menonjolkan diri supaya mendapatkan perhatian. Melainkan kita merasa bahwa tempat kedudukan kita yang tertinggi adalah dekat kaki Juru Selamat. Kita memandang kepada Yesus, menunggu pimpinan tangannya, mendengarkan suaranya yang memimpin. Rasul Paulus mendapat pengalaman ini lalu katanya, aku sudah tersalib serta dengan Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman. Yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Tuhan yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Nah, jadi ini tentang penyangkalan diri. Ya, bila mana kita ingin mengikut Yesus, Sang Juru Selamat kita, kita harus membuang segala-galanya. Ya, kita mengikut Dia dengan penuh kerendahan hati, ya, tidak sombong. Kebanyakan umat manusia, bila mana mereka sudah mempunyai jabatan, mereka sudah memiliki harta, mereka mulai meninggikan akan diri mereka, tidak mau direndahkan. Itu adalah perbuatan yang salah di mata Tuhan. Biarlah hari demi hari kita minta Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan hati kita yang keras ini, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lemah lembut, manusia yang penuh dengan kerendahan hati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, begitu pula dengan Kristus. Dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Dia menanggung segala-galanya. Ya, biarlah kita terus datang ke kaki salib Juru Selamat, meminta ampun kepadanya bila mana kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga setiap perbuatan kita, biarlah itu bisa memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Tabiat yang diperkenalkan Tuhan. Orang-orang muda perlu diajar dengan teliti dan dengan doa yang tekun, supaya mereka itu membangunkan tabiat mereka atas dasar yang kekal. Sebab mereka itu membangunkan tabiat mereka atas dasar yang kekal, musabab begitu banyak orang yang sudah membuat kebodohan yang amat menyedihkan. Karena mereka itu tidak suka mendengar pengajaran-pengajaran yang diperoleh dari pengalaman.
Nasihat ibu bapa dan guru tidak diindahkannya, dan mereka itu takluk kepada penggodaan musuh. Tuhan mengasihi orang-orang muda. Dia melihat bahwa adalah banyak kemungkinan dalam mereka itu demi kebaikan. Kalau kiranya mereka mau merasa betapa perlunya Kristus bagi mereka dan membangun fondasi yang kuat, dia juga mengetahui segala pencobaan mereka itu. Dia mengetahui bahwa mereka harus berperang melawan segala kuasa kegelapan yang berjuang hendak mendapat perintah atas pikiran manusia. Dan dia sudah membukakan jalan hal mana orang-orang muda, laki-laki dan perempuan dapat menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam tabiat rohani itu. Ya, jadi Yesus memperkenalkan akan tabiatnya yang begitu luar biasa kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang muda. Ya, di dunia yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan ujian ini, orang-orang muda dipanggil untuk tetap berdiri, ya, menjadi tentara-tentara Kristus, berdiri di barisan yang paling depan, ya, untuk terus melayani Sang Penebus kita. Biarlah kita mempunyai roh, ya, dalam pelayanan. Dikatakan bahwa biarlah orang-orang muda mempunyai suatu pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Ya, biarlah sebagai orang-orang muda kita mau diajar dengan teliti dan dengan doa yang tekun supaya membangun tabiat sebagaimana Yesus, mempunyai karakter seperti Yesus. Usaha yang tekun diharuskan. Tabiat datang bukannya secara kebetulan, ya. Tabiat datang bukannya secara kebetulan. Bukanlah yaitu ditentukan oleh satu perangai marah-marah yang mendadak, satu langkah kepada jurusan yang salah. Adalah yaitu pengulangan berturut-turut dari perbuatan yang menyebabkan dia menjadi satu adat kebiasaan dan merupakan tabiat baik kepada yang baik maupun kepada yang jahat. Tabiat yang benar dapat dibentuk hanya dengan usaha yang tekun dan tidak kenal lelah, dengan memperbaiki tiap talenta yang dipercayakan dan kecakapan untuk memuliakan Tuhan. Gantinya berbuat yang demikian, banyak orang membiarkan dirinya hanyut kemana saja gerakan hati atau keadaan membawa mereka itu. Ini bukan oleh sebab mereka itu kurang dalam hal bahan-bahan yang baik, melainkan oleh karena mereka itu merasa bahwa pada waktu masa mudanya Tuhan mau supaya mereka itu berbuat dengan sebisa-bisanya. Kalau orang-orang muda sekarang ini mau berdiri teguh seperti Daniel lakukan, mereka mestilah menggerakkan tiap-tiap urat saraf rohani dan ototnya. Tuhan tidak ingin supaya mereka itu tetap menjadi magang saja. Dia ingin supaya mereka itu mencapai kemuliaan yang setinggi-tingginya. Dia ingin supaya mereka itu mencapai anak tangga yang paling tinggi dalam tangga itu, supaya mereka dapat melangkah dari sana ke dalam kerajaan Tuhan. Ya. Jadi di mana sekali lagi Tuhan memanggil setiap orang-orang muda, ya, setiap orang-orang muda untuk tetap tekun di dalam doa. Karena setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tabiat yang benar dapat dibentuk hanya dengan usaha yang tekun dan tidak mengenal lelah. Biarlah tabiat yang Yesus sudah berikan kepada kita, tabiat Yesus pada saat dia berada di dunia ini, biarlah itu kita ambil untuk di dalam kehidupan kita. Kita hidupkan itu. Minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan dapat memampukan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pengaruh teman sepergaulan. Orang-orang muda yang meninggalkan rumah tangganya dan tidak lagi dalam penjagaan ibu bapanya, pada sebagian besar bebas untuk memilih teman-temannya. Haruslah mereka itu ingat bahwa mata Bapanya yang di surga itu selalu memandang mereka, dan Dia melihat segala keperluannya. Ya.
segala pencobaannya. Selamanya terdapat orang-orang muda dalam sekolah yang karena perbuatannya ternyata bahwa otak mereka itu sudah dituang dalam tuangan yang lebih rendah keadaannya. Melalui pendidikan yang tidak bijaksana pada waktu masih kanak-kanak, mereka itu sudah mempertumbuhkan tabiat yang berat sebelah. Dan sementara mereka itu bertambah tua, segala kekurangan ini telah menjadi cacat dalam pengalamannya. Oleh nasihat dan teladan jiwa-jiwa ini menyesatkan segala orang yang lemah kuasa batinnya. Ya, bila mana kita berada di suatu lingkungan, ya orang-orang muda di lingkungan kita, banyak teman-teman di sekitar kita. Ya, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Apakah kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Apakah kita mengajak mereka untuk sama-sama ya mengikuti suatu pelayanan? Ya, di sini dikatakan bahwa biarlah kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita. Ya, biarlah kita mempunyai pengaruh yang baik kepada mereka. Ya, kita terus berdoa untuk teman-teman kita di sekitar kita, sehingga kita sama-sama bergandengan tangan ya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa pada saat Daniel dia ditawan, di situ dia mempengaruhi banyak orang yang datang kepada Yesus. Karena apa? Karena pada saat dia masih kanak-kanak, ya, pada saat dia masih bersama dengan orang tuanya mendidik dia dengan penuh kesadaran, mendidik dia dengan setiap firman Tuhan, sehingga pada saat Daniel dia di tempat pembuangan, dia bisa kuat, dia bisa bersandar kepada Yesus. Ya, walaupun banyak sekali pengaruh-pengaruh pada saat itu, tapi dia tetap teguh di dalam imannya. Bagaimana dengan kita orang-orang muda? Apa kita juga seperti Daniel? Ya, walaupun banyak pengaruh-pengaruh duniawi di sekitar kita, apa kita tetap mempertahankan iman kita? Atau sebaliknya? Ini adalah pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya, kita renungkan terus nasihat firman Tuhan, dan biarlah Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Waktu itulah emas. Hai orang-orang muda yang kekasih, janganlah sekali-kali engkau membahayakan jiwamu dengan menurut hawa nafsu. Resikonya terlalu besar kalau tidak berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati memilih kawan. Pikirkanlah selalu yang mulia dalam tabiat orang-orang lain, dan perangai tersebut akan menjadi satu kuasa batin bagimu dalam melawan yang jahat dan memilih yang baik. Buatlah tujuanmu itu tinggi. Ibu bapa dan gurumu yang kasih dan takut akan Tuhan boleh selalu mengikuti engkau dengan doanya siang dan malam. Mereka boleh membujuk dan memberikan amaran kepadamu, tetapi semua ini akan sia-sia kalau engkau memilih kawan-kawan yang nekat. Kalau engkau melihat tidak ada bahaya yang sesungguhnya dan merasa engkau dapat melakukan yang baik serta yang salah, menurut kehendak hatimu, engkau tidak akan melihat bahwa ragi kejahatan itu sudah mencemarkan dan membusukkan pikiranmu. Ya, jangan sampai kita terjerumus oleh jerat-jerat daripada setan. Untuk itu, teruslah berdoa. Ya, minta petunjuk Tuhan sehingga kita boleh tetap teguh di dalam iman kita. Kristus pengharapan kita satu-satunya. Kristus sudah disengsarakan, dihinakan, dipermalukan pada pihak kanan, dan dari sebelah kiri dia sudah diserang oleh pencobaan. Meskipun begitu dia tidak berdosa, melainkan di hadapannya kepada Tuhan satu penurutan yang sempurna yang sungguh memuaskan. Dengan demikian dia membuangkan untuk selama-lamanya maaf apa saja pun itu untuk pelanggaran. Dia sudah datang untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana penurutan itu, bagaimana memeliharakan hukum-hukum semuanya. Dia bergantung kepada kuasa rohani, dan inilah pengharapan satu-satunya dari orang yang berdosa. Dia sudah menyerahkan hidupnya supaya manusia dapat beroleh tabiat ilahi setelah terlepas daripadanya. Kebinasaan yang dalam dunia ini oleh segala keinginan. Tuhan sudah memberikan kepada orang-orang muda talenta untuk diperbaiki bagi kemuliaan-Nya.
Tetapi banyak yang menggunakan segala karunia tersebut kepada maksud-maksud yang tidak dikuduskan dan tidak suci. Banyak yang mempunyai kecakapan yang dapat menghasilkan buah-buah yang banyak dalam hal perolehan kepintaran, perkara batin dan kekuatan badan. Tetapi mereka itu tidak berpikir panjang. Mereka tidak menghitung lebih dahulu akibat dari tindakannya. Mereka itu menganjurkan kenekatan dan kebodohan dan tidak mau mendengar nasihat dan teguran. Inilah satu kesalahan yang hebat adanya. Orang-orang muda akan tenang pikirannya kalau mereka itu merasa bahwa mata Tuhan selalu memandang mereka, dan malaikat-malaikat Tuhan selalu mengawasi pertumbuhan tabiat dan menimbang harga batin. Ya, jadi Tuhan berjanji kepada kita, kepada semua orang-orang muda, kepada setiap umat-umatnya, ya, Dia akan mencurahkan kuasanya bila mana kita betul-betul berpegang pada firman Tuhan. Dikatakan bila mana orang-orang muda selalu mengembangkan talentanya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati, yang memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita dikelabui oleh si jahat, ya, dengan hal-hal duniawi, dengan keinginan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Inilah saatnya untuk kita bangun, ya, untuk kita bangun untuk melakukan hal-hal yang terbaik, untuk melakukan pelayanan bagi sesama kita. Ya. Dan juga dikatakan di sini mata Tuhan selalu memandang kita. Ya, bila mana kita melakukan hal-hal yang buruk, ingat Tuhan selalu melihat kita. Ya. Pada saat kita melakukan kesalahan, bila mana kita datang kepada Tuhan, Dia pasti mengampuni kita. Dia tetap sabar menunggu kita, menunggu akan perubahan tabiat kita. Bagi orang-orang muda, teruslah kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita, terlebih Tuhan kita. Ya. Kalau kita terus merenungkan akan firman Tuhan, kita akan mendapatkan, ya, pelajaran-pelajaran yang baru tiap harinya, ya, pemikiran-pemikiran yang baru tiap harinya, sehingga pemikiran Kristuslah yang berada di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita jangan terjerumus oleh jerat-jerat si iblis ini. Ya, biarlah kita dapat memilih teman-teman kita. Ya, jangan sampai kita memilih teman kita yang salah. Bila mana kita sudah memilih atau sudah melangkah ke hal yang sudah salah, ya, kita boleh berbalik. Kita berdoa, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya ingin memperbaiki akan kehidupan saya ingin supaya saya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Nah, biarlah kita juga boleh menjadi terang-terang kecil dimanapun kita berada, bisa menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita. Bila mana sahabat-sahabat kita melihat perubahan kita, dengan kita tekun berdoa, maka mereka akan melihat dan mereka pun boleh sama-sama diubahkan. Ya, karena Tuhan masih menunggu kita. Dia masih menunggu dengan penuh kesabaran. Menunggu setiap orang-orang muda yang ingin terpanggil untuk selalu melayani Yesus di dalam segala hal apapun. Biarlah pembahasan kita pada saat ini boleh menjadi berkat bagi semua umat-umat Tuhan, khususnya kepada orang-orang muda. Buatlah setiap hari komitmen di dalam kehidupan kita, komitmen yang baru setiap hari, dan teruslah perbarui sehingga kita boleh memperoleh tabiat atau karakter seperti Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati.